Langsung mulai deh. Ini kan sharing session yang kedua yang mau dilaksanakan. Pemateri dari sharing session ini dari Mas Muhammad Tanio, dari developer dan juga founder dari bisnis. Mungkin langsung mulai aja Mas. Mas Tanio langsung mulai share screen. Oke, bisa mulai ya. Sebelumnya saya minta maaf soalnya internetnya agak lemot kalau nggak salah. Langsung share screen, langsung share screen. Nah aja. Usahakan kan kalau bisa. Kayak apa kan bawa apa ya Mas apa ya. Mas Dapat kameramu on atau off ya? Mungkin permisinya Mas. Apa? Permission, permissionnya dikasih allow. Kalau semua ya mas. Tadi bisa, cuman ini nggak bisa lagi ya. Yo, kenapa yo? Coba. Kameranya geser aja. Jajal relok. Eh, oke ya, tak mulai dari sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sinyalnya bosok. Sinyalnya jelek banget ya, Mas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Tanio. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang pendekatan kepada Linux. Mohon maaf kalau ada kekeliruan atau bagaimana, soalnya ini baru pertama kali saya mencoba menjadi pemateri. Materi yang akan saya bahas di sini yaitu antara lain sejarah Linux, konsep distro atau distribution, desktop environment dan paket manager, kontribusi ke komunitas open source, serta kenapa sih kita memilih Linux. Nanti misalkan kalau suaranya gak kedengeran, langsung dipotong aja gak apa-apa. Halo Mas Jalpan, masih kedengaran suara saya nggak? Jelas kan, suaranya jelas jelas. Jelas banget, Oke, jelas banget. terima kasih. Selamat datang juga kepada Mas Faiz ya. Minder ya Mas ya, Mas. Akan sedikit tentang sejarah Linux. Oke Mas Baik. Linux itu pertama kali dibuat oleh pria kebangsaan Finlandia yang bernama Linus Torvalds.
tepatnya saat dia masih menjadi mahasiswa. Nah, berarti kira-kira Pak Linus ini menemukan atau membuat Linux itu ya pas seumuran kita, pas masa-masa kuliah. Kemudian pada Oktober 1991 beliau mengumumkan versi resmi Linux yaitu versi 0.2. Untuk masalah sejarah ini kayaknya tidak bakal tak bahas banyak-banyak soalnya kita nanti akan lebih ke pembahasan teknis bagaimana sih atau apa sih Linux itu. Oke, oke langsung tak skip aja ke konsep distribusi Linux. Konsep distribusi Linux ini sebenarnya sangat sederhana. Kalau menurut saya pribadi sih, ini anggapan orang beda-beda ya. Kalau menurut saya pribadi, permasalahan distro ini terletak adanya perbedaan antara desktop environment dan packet manager. Contohnya kayak gini. Kan ada tuh beberapa distro dari turunan Ubuntu kayak Ubuntu, Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu, dan banyak lagi. Dia masih menggunakan paket manager yang sama yaitu apt atau dpkg, Debian Packet Manager. Nah, di situ kan, loh, ini kok sama-sama pakai paket manager apt kok berbeda nama distribusi. Kenapa sih? Nah, soalnya dari developernya sendiri dia memakai salah satu dari desktop environment yang dia pilih. Mungkin ada yang bingung dengan perkataan saya atau ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Jelaskan paling pertanyaan akhir-akhir mungkin. Ya silahkan yang mau bertanya mungkin masih agak canggung untuk menjelaskan materi. Soalnya bingung ini mau dimulai dari mana dulu. Yang misalkan ingin bertanya silahkan langsung bertanya aja gak apa-apa. Oke, mungkin masih disimpan pertanyaannya untuk sesi tanya jawab selanjutnya. Tak lanjutkan aja ya Pak Dalwan ya. Halo, moderator. Oke, tak lanjutin dulu ya. Oke, selanjutnya yaitu ke bagian desktop environment. Apa sih desktop environment itu? Apa sih desktop environment itu? Desktop environment itu adalah semacam, ini bahasa sederhana aja ya, semacam tampilan yang menjembatani antara sistem operasi dengan dengan user interface yang kita hadapi sekarang. Sekali kadang itu orang yang ingin mencoba Linux pertama kali atau mencoba GNU pertama kali itu bingung. Ini Linux apa sih yang harus saya pakai dulu? Atau kadang yang sering ditanyain itu kira-kira dengan spek seperti ini, kira-kira dengan laptop seperti ini nanti kuatnya tak pasang Linux yang mana ya? Nah, mungkin banyak dari teman-teman atau temannya teman-teman yang mempunyai pertanyaan seperti itu.
Jadi gini, untuk masalah penggunaan atau mau nginstal untuk apa di laptop atau di PC-nya yang mungkin dalam tanda kutip PC kentang seperti punya saya ini, itu bisa mempertimbangkan dulu sebelum menginstal distronya kita pertimbangkan desktop environment apa yang akan kita pilih nanti. Contohnya begini, prosesor yang hanya dual core atau RAM sekitar 2 GB mungkin kalau dipasangin Genome itu tidak kuat. Ya mungkin bisa jalan. Tapi dari interface-nya aja udah berat. Kadang kan orang malas kadang orang malas apa ya ini istilahnya malas makan itu kan dapat feel pertama aja itu udah nggak enak gitu. Terus gimana sih caranya kita memilah atau mau pakai apa sih nantinya? Yang pertama kita ketahui dulu spek laptop kita itu kayak apa. Contohnya misalkan laptopnya kayak tadi yang saya bilang dual core, saya saranin itu pakai Linux yang pakai desktop environment enteng-enteng. Contohnya LXQt, XFCE ataupun Cinnamon. Itu yang pernah saya gunakan, menurut saya secara kinerja itu cukup ringan lah. Kalau mungkin dari teman-teman itu kepengen tampilan desktopnya lebih bagus dengan beberapa efek animasi semacam kompositor itu. Nah, kita atau saya sarankan pakai KDE yang seperti yang saya pakai sekarang ini. Atau mungkin teman-teman mau lebih ringan lagi dalam hal penggunaan tampilan GUI-nya, bisa menggunakan Window Manager. Nah, Window Manager ini gimana jelasinnya ya? Lebih ke tampilan GUI yang lebih sederhana. Untuk contoh-contoh Window Manager itu box, ada DWM, Dynamic Window Manager, ada i3WM, ada banyak sih, ada JWM, ada banyak banget Window Manager yang mungkin belum bisa saya sebutkan. Nah, untuk yang tertera di layar ini adalah beberapa desktop environment yang populer. Yang pertama yaitu KDE, Mac Desktop, Genome, Cinnamon, Bagi. Nah, Bagi ini memang ciri khas dari Ubuntu Bagi. Lalu LXQt yang mempunyai ciri khas untuk spek-spek kentang. XFCE juga sama untuk memenuhi kebutuhan dari spek-spek kentang yang dengan sedikit spesifikasi yang dengan kerendahan spesifikasi, dan yang kedelapan yaitu Debian. Untuk pembahasan desktop environment sendiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya. Dari Ray. Oke, Mas Ray. Silakan monggo bertanya. Tadi kan disebutkan ada desktop environment yang ringan sama yang berat. Kira-kira saya tahu faktor yang membuat ringan dan beratnya itu faktor apanya gitu? Ataukah dari bahasa pemrograman yang dipakai atau resource yang terlalu berat atau gimana? Terima kasih. Oke. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Mas Rian. Mas Rian sekarang ada di mana, Mas? Ada di Jepara. Oh, di Jepara. Salam ya buat Kak Alin. Oke, apa sih yang kira-kiranya membuat faktor desktop itu ringan atau berat? Nah,
Di sini yang pertama mau saya jelasin yaitu faktor apa? Fitur. Nah, contohnya gini, dengan Anda menggunakan KDE itu ada banyak fitur untuk mengatur gimana ya, ada gini loh. eh, dari developernya itu memberikan banyak fitur. Nah, fitur itu kan ada kayak efek animasi atau ada fitur apa yang kira-kira di desktop lain nggak ada. Contoh kayak eh, apa ya? Aku lupa sih fiturnya. Intinya gini, semakin kompleks desktop environment, maka desktop environment itu dijalankan. Kalau masalah bahasa pemrograman apa yang dibuat untuk membuat sebuah desktop environment, saya kurang tahu ya sampai situ. Cuman kalau menurut saya sih masalah berat nggak berat itu bisa dibilang relatif. Dari teman-teman mau mencoba, kan katanya kan, genome itu berat, KD itu berat, mat itu berat. Mungkin bisa dicoba dulu. Cuman dari beberapa reviewer kan memang sudah bilang kalau desktop dengan penggunaan resource yang gede itu salah satunya adalah KDE, Genome, dan KDE dan Genome. Itu kalau menurut saya sih memang resource-nya udah terlalu gede ya. Banyak fitur yang sekiranya user itu nggak perlu tapi ada di situ semua gitu. Yang kedua itu salah satu yang memberatkan, kadang kalau driver, cuman ini jarang terjadi ya, tapi kalau kadang driver VGA sama kernel atau driver tambahnya nggak cocok, biasanya dari penggunaan Linuxnya sendiri itu juga berat gitu. Gimana Mas Rey? Apakah ada pertanyaan lagi? Udah cukup jelas. Terima kasih Mas Tanio. Minggu ini rak enak. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas paket manager. Nah, ini mungkin agak panjang sih masalah paket manager. Untuk paket manager sendiri itu adalah sebuah sistem atau aplikasi yang digunakan untuk memanajemen paket-paket sistem maupun yang belum diinstal di sistem. Nah, contohnya gini. Jika teman-teman jika teman-teman jika teman-teman pakai Debian atau Ubuntu, itu kan install paketnya pakai apt ya. Kalau nggak gitu pakai dbkg itu. Pakai apa? Dbkg Debian Packet Manager. Nah, di situ kita bisa manajemen paket-paket yang sudah terinstall terdahulu pas kita belum install aplikasi lain. Maksudnya pas aplikasinya itu masih di dalam ISO-nya. Kita belum lihat aplikasi apa aja sih yang di-install. Terus masalah sebentar. Untuk masalah paket manager ini, sebentar ya, sebentar. Ada kendala sebentar.
mati haus. Oke, saya akan melanjutkan. Saya akan melanjutkan kembali materi tentang paket manager. Nah, banyak sekali paket manager yang yang digunakan untuk memanajemen paket-paket yang ada di Linux. Yang sering kita kenal atau yang sering lalu lalang ini ya di forum-forum kan kita pakainya apt ya. Ada kalau kita ketemu di forum-forum itu rata-rata kan pakai apt. Nah itu apt atau dpkg itu yang buat itu dari Debian atau dari lalu sorry yang Vortex malah ke skip. Saya mau menjelaskan beberapa paket manager yang ada di layar. Yang pertama Vortex. Vortex itu paket manager yang Vortex itu paket manajernya Gentoo. Nah, uniknya si Vortex ini kita dituntun untuk kompilasi manual paket-paket yang akan diinstal. Nah, kalau contohnya kalau kita pakai Debian atau Ubuntu kita pakai apt itu kan kita tinggal misalkan sudah kita mau install nano kan tinggal nano apt install apt install nano gitu kan, apt install nano. Nah itu kita cuma mendownload file yang udah dikompil dari Debiannya di server Debian tinggal masang. Nah kalau Vortex ini memang kita dituntun lah untuk melihat atau mempelajari cara kompilasi paket itu secara manual. Oke, yang kedua yaitu apt. Apt tadi memang beberapa kali sudah saya singgung. Untuk apt sendiri itu penggunaannya cukup simpel ya. Kita kalau gimana? Kalau intinya kalau apt itu intinya bagi pengguna baru Linux itu cocok, salah satu paket manager yang memang cocok atau didesain untuk pengguna Linux baru. Oke, untuk RPM aku lupa ya, itu paket manager siapa. Lalu XBPS itu paket manager siapa? Hei, Daniel. Ya, gimana? Halo. Tadi yang bertanya siapa, Gis? Agak patah-patah ini videonya. Sinyalnya bosok. Ya lanjut. Di tempat saya kalau malam sinyalnya jelek ya. Oke, tak lanjut ya. Untuk XBPS sendiri itu paket manager dari Void Linux. Nah, ini yang memang paling paket manager yang paling oke itu Pacman. Yang menurut saya paket manager paling asik, paling powerful menurut saya itu Pacman. Kenapa sih kok powerful? Kenapa sih paling asik? Gimana ya jelasnya ya? Aku juga bingung sih. Cuman kalau dipakai itu lebih gimana ya?
aku bingung jelasnya gimana. Cuman kalau teman-teman memang ini main, coba install Android yang basisnya Arch Linux kayak Hero, Garuda Linux itu yang dari India, itu ternyata dari India, bukan dari Indonesia. Oke, selanjutnya itu APK. APK itu menurut teman-teman itu Android ya, cuma ini Alpine Pancake-Keeper, sebuah paket manager di Alpine Linux. Nah, Alpine Linux itu Linux yang memang dikhususkan untuk dia bisa juga digunakan untuk desktop, cuman server sih kayak kalau nggak salah. Nah, yang nomor 7 itu PKG Utils atau Pancake Util Linux. Prinsipnya PKG Util itu sama kayak apa? Sama kayak kita itu disuruh atau dituntun secara apa? Secara urut, secara presisi atau apa ya kata-katanya? Secara sistematis untuk belajar gimana sih caranya kompilasi paket itu secara manual. Apa aja sih command yang digunakan? Apa aja sih variabel-variabel apa yang digunakan dalam kompilasi paket atau kompil atau menyusun aplikasi-aplikasi itu secara manual. Nah, yang ke-8 juga sama, Scratch PKG. Ini prinsipnya sama kayak PKG Utils, cuman 100% manager ini dibuat pakai BaseScript. Pakai BaseScript. Ini adalah paket manager default dari distro Venom Linux. Distro ini milik teman saya yang ada di Malaysia. Memang dia itu udah lama berkecimpung di dunia perlindukan sampai bisa membuat distro sendiri, paket manager sendiri, dan repository sendiri itu juga dibuat dia sendiri. Jadi ya memang top, mantap. Oke, untuk paket manager ini ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya boleh? Boleh. Kadang kan kalau kita ingin install sesuatu tuh tidak ada di dalam repo, itu gimana solusinya? Oke. Nah, untuk pertanyaan dari Mas tadi mau saya jawab gini Pak. Gini Mas. Untuk aplikasi-aplikasi yang memang belum ada di repo official, itu kalau di Debian atau Ubuntu kita bisa pakai PPA. Kita bisa nambahin PPA, lalu kita update source.list-nya. Nanti akan muncul aplikasi yang kita inginkan. Contohnya kalau nggak salah itu PHP 5. PHP 5 itu kalau di official Ubuntu yang sekarang, yang versi 20 itu kayaknya udah nggak ada. Nah, kalau kita mau install PHP 5, kita harus nambah PPA dulu. Nah, itulah yang dari distro yang pakai APT sama DPKG gitu. Kalau kita pakai distro yang pakai distro yang base-nya Arch Linux, itu ada yang namanya AUR, Arch User Repository. Nah, di sana itu misalkan kalau di repository official dari Arch Linux nggak ada aplikasinya, kita bisa cari aplikasinya di Arch User Repository tersebut. Itu adalah repository yang dibuat oleh para user Arch Linux lalu disubmit ke AUR. Nah,
submitannya tersebut juga nggak langsung diaccept, ada prosesnya sendiri, masih di filter. Jadi sekiranya nggak perlu takut kalau misalkan aplikasi ini udah disusupi script seperti ini, itu kayak sih nggak harus takut soal itu sih. Gimana Mas, cukup jelas? Oke, mantap, mantap. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Teman saya mau bertanya, Mas Daniel. Kalin ya. Ya. Apakah Ya, paket manager itu bisa diinstal antar distro? Misalkan kita menggunakan Debian, kan paket manajernya apt. Nah, itu apakah itu bisa diinstal paket pacman gitu? bisa. Ada salah satu distro itu kalau salah itu Bedrock Linux. Itu dia ada Batman juga ada, apt juga ada. Jadi kita misalkan mau install aplikasi yang formatnya deb atau aplikasi yang formatnya kalau Batman itu formatnya apa ya? Lupa. Nah, itu bisa. Itu mungkin. Cuman kalau masalah tutorial penginstalannya kok jarang banget ya, Mas. Memang harus ekspor sendiri kalau masalah itu. Soalnya kan susunan database dari aplikasinya juga kan berbeda gitu. Takutnya misalkan kalau mau pindah paket manager itu kayak dependensi, kayak database aplikasinya nanti ketumbuhan, gimana ya, ketumbuhan lah istilahnya gitu. Ada pertanyaan lagi? Udah. Ada lagi nanti. Oke, ada lagi nanti ya. Nah, ini yang selanjutnya yaitu kontribusi ke komunitas open source. Kontribusi ke komunitas open source. Nah, untuk masalah kontribusi ini kan memang gimana ya, nggak ada profit, nggak ada cuannya lah istilahnya kalau anak zaman sekarang sama sekali. Ibaratnya gitu, kita gotong royong untuk membangun sebuah komunitas open source. Nah, ini mungkin yang mau saya tanyakan ke teman-teman yang ikut Tulmit pada malam hari ini. Seberapa penting sih teman-teman itu pada ikut kontribusi ke komunitas open source? Ya, walaupun seenggaknya nggak harus memakai karya open source pun, teman-teman udah bisa dibilang kontribusi ke komunitas open source. Mungkin ada yang mau speak up. Karena mungkin kalau kita hanya mencoba mungkin ngetesting kali ya. Jadi kalau ada yang ngetesting pasti ya tahu apa aja yang kekurangannya. Kan kita kalau nggak nyoba nggak tahu. Oke. Rasanya kok kayak yang jualan bakso borak ya, suaranya gede banget. Dan juga kalau kontribusi mungkin kan ya setiap otak manusia kan berbeda bentuk ya. Jadi mungkin yang si A, oh bisa seperti ini, oh si B bisa seperti ini. Kalau digabungin kan jadi AB. Maaf ya Mas, tadi cuma sekedar candaan aja biar nggak pada sepaneng semua, dan nggak tegang gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan yang lain?
Ada pertanyaan yang lain, misalnya apa gitu? Monggo yang belum bertanya dan mau bertanya silahkan, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Mas mau nanya Mas, Ya, ini misalkan masih ada hubungan sama package manager tadi. ya. Kalau misalkan aku punya apa ya, anggaplah gampangnya satu tools yang mau tak daftarin ke salah satu package manager. Nah itu kalau misal mau tak daftarin ke yang lain, apa harus apa ya, nyocokin sama masing-masingnya itu? Oh, oke. Untuk masalah itu kan setiap paket manager beda-beda ya. Kayak contohnya konfigurasi pembuatan paket manager, pembuatan paketnya itu kan berbeda-beda. Kayak kalau kita pakai APT kan ya ada apa config-nya, file config-nya itu berbeda-beda. Jadi ya memang harus nyocokin lagi. Cuman kalau masalah percocokan itu ada dari distro yang satu ke distro yang lain. Intinya eh, kalau masalah itu lebih fokusnya ke konfigurasi dari masing-masing market manager sih. Kalau menurut saya seperti itu. Soalnya saya juga belum pernah berkontribusi buat paket-paket seperti itu. Oke Mas, tapi menjawab kok. Makasih. Oke. Halo. Silakan yang mau bertanya lagi. Saya mau bertanya, Oke, silakan. kan kalau yang di Microsoft itu kan sudah masuk ke dalam ini ya, kayak OS Cloud gitu loh. Masnya tahu nggak OS Cloud yang bisa dibuka dari ini? Jadi komputernya di mana tapi bisa di clouding gitu. Ya sama kayak VPS sih Oh, sebenarnya. Cuman di Microsoft tuh sekarang udah seperti itu. Apakah Linux akan seperti itu? Terima kasih. oke. Yang dimaksud itu RDP itu ya, Mas? Kayak RDP gitu ya? Sejenis itu, tapi sebenarnya kalau yang di versi Microsoft tuh sekarang udah ada Microsoft Cloud gitu. Jadi OS-nya tuh udah gimana ya? Bisa dibuka dari browser gitu. Kita bisa kayak apa ya? Bisa nge-remote gitu. Tapi hanya pakai browser aja. Dan itu biasanya speknya kecil, cuman 2 giga segala macam gitu. Kalau Linux sih mungkin kayaknya udah ada ya. Kayak Google Console itu kan juga kita ngaksesnya pakai browser. Terus apalagi ya? Kalau misalkan masnya kepengen akses yang menu GUI dari browser itu ada websitenya namanya itu distro test. Mungkin kedepannya akan seperti itu. Cuman kalau di distro test kan kita cuma sekedar mengetes gimana sih distro ini jalannya gimana, tampilannya gimana. Nah itu kita sebelum menginstalkan daripada kita capek-capek download itu masnya bisa tes dulu di website distro test. Nah mungkin kedepannya Linux juga akan seperti itu sih. Kalau sampai sekarang mentok-mentoknya saya pakai yang Linux yang versi cloud itu ya VPS saja sih mas. Sama kadang pakai VNC server apa remote itu yang buat kayak RDP-nya Windows pakai itu. Oh ya itu VNC itu. Iya. Mau menambahkan sih. Ya Mas Rey, silahkan. Tadi OS yang diakses dari browser, gitu. Iya.
pagi Coba Mas itu. buka Windows 365 PC. Coba tidak jauh Microsoft 365 PC. Nggak pakai itu. Proxmox Virtual Environment. Buat server. Itu aja sih. Itu bisa ngakses OS-nya dari browser kayak Google Console gitu. Ya itu yang tak maksud itu. Nah sekarang kita bahasanya kan Linux. Nah itu apakah Linux kedepannya akan seperti ini? Kan ya nyamain Microsoft gitu. Untuk masalah itu mas, mungkin kedepannya bisa jadi ya. Soalnya kan dari dulu dari dulu sampai sekarang itu kan kalau Linux kan memang spesifiknya yang buat server ya. Kalau misalkan kita pakai buat hari-harian kan jarang itu kita online terus kita ke internet. Jadi kalau menurut saya sih mungkin bisa mungkin akan kayak Microsoft, cuman nggak tahu kapannya gitu. Ya, soalnya kan kalau yang pandangan ke depan kan semua service itu berada di clouding ya, kayak game cloud. Nah, ini sekarang OS juga cloud gitu kan. Ya. Mungkin kedepannya juga akan Sekitar bertanya mengikuti aja sih arus. Mas. Terima kasih. Mungkin kedepannya juga akan mengikuti arus yang cloud computing itu ya. Sekarang kan lagi rame-ramenya cloud computing itu. Ah, ya benar Mas. Nah, Untuk yang lain mungkin ada pertanyaan. Maaf ya, nggak ngelihat pesan yang ada di Google apa yang ada di Google Meet ini. Jadi oke, enaknya mau ditambahin materi apa ya ini? Mungkin teman-teman mau ada yang request. Punggung belum jam 9. Untuk masalah Linux sendiri sih saya berharapnya semoga aja oke dari Mas Faiz ya nanti akan tak bahas sebentar. Untuk kedepannya sih semoga aja pemerintah ini bisa lebih apa lebih menekankan kurikulum pendidikan Linux atau ya walaupun nggak harus Linux CLI, maksudnya kita pakai Linux GUI juga nggak apa-apa ke sekolahan untuk meminimalisir apa ya untuk meminimalisir apa untuk meminimalisir pembacaan software sih. Kalau saya sih semoga aja itu bisa terwujud. Oke, ini ada request materi, ada tambahan dari Mas Faiz ya. Tambahin ini aja rekomendasi terus sesuai kebutuhan atau tips memulai remastering. Oke. Untuk distro sesuai kebutuhan ya. Itu sih kalau menurut saya sih relatif ya Mas. Kalau memang orangnya suka editing, suka ngedit video, ngedit foto, itu mungkin Ubuntu Studio juga cocok. Soalnya gini sih, kalau menurut saya sekarang ini kan
dari para pengembangan ya udah pada rame apa membuat membuat paket software yang misalkan baru ada di Windows sekarang ada di Linux atau ya sebaliknya gitu. Jadinya dari kita sendiri itu bisa lebih customize gitu, lebih fleksibel dalam menentukan paket-paket apa sih yang kita butuhin. Gitu. Jadinya kalau menurut saya memang kalau dari kalau user yang lebih kalau untuk user pemula, kalau memang mau buat coding, mau buat editing atau semacamnya yang misalkan kayak pemrograman gitu, Ubuntu cocok sih. Dari pakainya udah lengkap, juga keamanannya cukup baik. Masalah paket-paket itu jarang ada yang crash. Atau pakai Manjaro juga bisa. Itu kalau Manjaro sih enaknya kan base-nya sama kayak Arch Linux ya, jadi kita bisa pakai Art User Repository itu sendiri. Oke, dan tips memulai remastering. Untuk kita harus tahu dulu sih apa sih remastering, apa sih itu distro turunan, apa sih itu membuat distro sendiri, apa sih membuat device sendiri itu. Untuk memulai remastering sih kalau menurut saya ya mas, itu kita pilih aja dulu sih OS yang mau kita remaster. Karena remastering pun sekarang itu nggak harus install OS-nya dulu baru kita buat bootable-nya. Dari bootable ISO-nya pun kita udah bisa. Jadi kita cuma bongkar ISO-nya, terus kita bedah file squash fs-nya itu, terus kita tambahin lagi dah aplikasi-aplikasi apa aja yang sekiranya kita mau tambahin gitu. Nah ini ada juga yang tanya cara bikin distro sendiri. Nah, untuk cara bikin distro sendiri itu ada banyak cara juga sih. Misalkan kita remastering, kita ngambil dari distro Ubuntu, kita mau buat misalnya OS usus Ubuntu gitu, tapi usus depannya. Bisa buat seperti itu. Pakainya tuh sebentar, share screen dulu ya. Nah, ini juga udah ada tutorial YouTube. Ini juga ada dari Pak juga ada dari contohnya ini kita buat. Prinsipnya kalau memang prinsipnya kalau memang mau belajar serius tentang Linux itu nggak harus hafal semua perintahnya kok mas, nggak harus hafal, malah lebih seringnya itu bagaimana cara kita browsing. Jadinya ada beberapa website yang memang jadi tujuan kalau ada error itu kayak contoh yang paling tujuan utama itu forum dari distro tersebut. Nah, misalkan kita ada error Ubuntu, kita cari masalahnya di forum Ubuntu. Kalau kita ada masalah di Arch Linux, kita cari masalahnya di forum Arch Linux. Kalau kita ada masalah di Manjaro, kita cari untuk remastering sendiri itu bisa pakai beberapa cara. Kalau dulu itu saya pernah pakai remaster sys ya.
Tapi itu pas dulu kelas dulu SMK kelas 2. Ya itu sih nggak pernah remastering lagi sih mas. Oke, Kang Delpan ini udah tak share screen ya sesuai requestnya. Nah, ini yang tak buka dulu yang dari Muerto ini. Oh iya, yang dari Mas Muerto 18. Ini disebutnya racing ya mas, racing. Racing kalau kita ngisinya racing, bukan racing, ra, 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 rice, racing. Nah, tadi pas sesi desktop environment sama Windows Manager itu malah nggak tak singgung sama sekali ya. Untuk racing ini sendiri gimana ya? Kebanyakan itu di bawahnya apa? Di bawah di bawah reponya ini itu ada tutorialnya kok. Kayak yang paling paling apa? Paling populer lah. Ya. Racing Open Book itu punyanya Mas Heri yang OWS. Nah ini kita racing itu kita mengkustomisasi desktop atau Windows Manager sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita kayak contoh ya, punya aku ini kan default. Ini default tampilan dari KDE. Nah, misal pengen tak kasih bar lagi, kepengen tak kasih konki, kepengen pakai barnya pengen pakai Tintu atau polybar itu. Nah, ini punya Mas Heri ini loh yang contohnya. Menurut saya sih untuk racing ini termasuk udah lengkap ya dari cara setupnya, screenshot dari hasil racingnya nanti gimana, dan juga kayak binding atau shortcut yang ada di racing hasil racing punya Mas Heri ini. Mampir aja ke kitabnya ini kitab.com/awal4s force. Wah, ngeri Mas Heri ini. Mas Heri ini dulu ada kelas saya di SMK, tapi sekarang udah sangar lah, udah menggelora. Racing ya mas, ya racing. Ini Mas Firmanto ini udah nambahin. Kalau mau belajar racing itu ke grup Facebook Linux Desktop Art. Ya, tak kasih ini .swell Indonesia. Kalau masnya mau apa? Mau gabung silakan. Nah ini itu Telegramnya. Di sana masnya bisa sharing-sharing bagaimana tutorial apa. Misalkan, aku mau kayak gini, ini pakai filenya siapa ya? Bisa ditanyakan di sana. Nggak terasa ya, udah 1 jam. Ada pertanyaan lagi apa enggak mas? Mau mau materi apa yang mau ditambahin malam hari ini? Soalnya kalau yang di PPT itu nambah 2000 mas. uh, aduh. Oke. Distro yang udah 2 tahun terbengkalai, nggak ada perkembangan lagi. Ya gimana? Buat Ibis yang user friendly lah. Yang buat cuma satu, nggak ada. Alasan kenapa Ibis pakai LFS? Oke.
dari yang review IBIS dulu ya. Kenapa sih IBIS itu pakai LFS? Sebenarnya dulu itu iseng nyoba LFS pas 3 tahun yang lalu itu nyoba apa sih LFS itu. Oh ternyata LFS itu Linux from scratch itu kita diarahin dari awal dari sumber kodenya. Kalau membuat Linux sih kayaknya enggak ya, tapi lebih ke menyusun. Kayak gini loh, kita itu dikasih batu bata, dikasih semen, itu tinggal buat bangun rumah. Enggak kita harus bikin batanya kayak gimana atau bikin semennya kayak gimana, enggak sih. Lebih ke cara merakit Linux dari awal gitu. Cuman caranya itu manual gitu, nggak pakai alat. Misalkan ya nggak pakai alat pertukangan, ya pakai tangan kita sendiri gitu. Maaf sih kalau penjelasnya kurang masuk akal. Udah paling masuk akal kok Mas. Mas, dulu saya pernah di bagian testing di OS Sundara. Ya. Coba buka aja itu. Sundara OS. Sundara OS ya. Ya. Itu buatnya kebetulan di TAIS gitu. Iya. Nah, itu saya di tahun 2000 berapa ya? 15 kayaknya. Ini terus kemudian ada macet sekitar berapa tahun. Nah, udah nggak ini sih. Sekarang udah nggak kesini lagi sih, soalnya udah lari ke hal lain. Jadi konsepnya di Sundara itu tuh dia seperti apa ya, mengcloning si tampilan Windows itu. Tapi sebenarnya isinya itu Linux. Oh, OS-nya dibuat semirip mungkin sama Windows gitu maksudnya. Iya. Ada juga sih Tuh, yang teman-teman kayak teman-teman saya. CentOS juga ada. CentOS kalau nggak salah gitu. Ada. Yang dari Indonesia yang memang tampilannya mirip sama Windows. Kalau dari Indonesia yang memang distronya gede itu Blacon dulu mas, gede mas. Oh iya, Blangkon, tahu. Itu komunitasnya gede banget di Jogja kalau nggak salah ya. Itu dia sampai bikin desktop environment sendiri kalau nggak salah. Saya sih belum pernah coba distronya, cuman kalau dilihat dari websitenya, dari seminarnya itu kayak itu gede banget sih. Sponsornya aja orang-orang gede. Gimana mau rilis cepet kan, kalau LFS itu berarti lama ya, apalagi kalau komputernya kentang itu wah, komputernya itu kalau komputer kernel itu bisa sehari semalam. Oke, sebentar ya. Nah ini hangon.id. Oh iya, maaf, banyak nyamuk di sini, sorry mas. Orang desa ya. Develop kernel Linux kira-kira pakai apa ya? Kalau kita ketahui sendiri kan kernel Linux itu pakai bahasa C. Ya, pakai bahasa C. Kalau saya sih nggak pernah develop sendiri mas, nggak pernah ikut kontribusi submit bikin fitur ini, bikin fitur itu. Cuman kalau compile sendiri sering. Misalnya apa itu di disable di kernel config punya kernel kasih sekian itu kita bisa enable config itu bisa enable fitur itu nanti
pakai cara compile manual bisa. Ini Mas Ape mau jadi sponsor ya sama Mas Faiz. Kalian juga Mas Rian, monggo kalau mau jadi sponsor. Mas menu tour di Arch Linux dulu Mas. Mau lihat Gimana? menu-menunya di Arch Linux apa aja. Oh, kalau saya sih pakai Arctic ya Mas. Pakai Arctic itu pakai Arctic yang KDE. Jadi kemarin itu ceritanya gini. Butuh Linux cepat buat lanjutin IPIS. Kalau mau racing dari awal itu kayak butuh waktu sampai 7 harian gitu. Soalnya kan kalau pagi sampai sore kan kerja, kalau kerjanya malam. Kalau tampilannya sih cuma gini-gini aja sih Mas. Ini default tampilan dari Arctic-nya. Arctic Linux itu turunan Arch Linux atau sekeluarganya Arch Linux, tapi nggak pakai sistem D. Dia pakainya Runit, S6 sama OpenRC kalau nggak salah. Masnya pengen lihat yang mana ya? Halo, Mas. Oke, aneh masih bingung kalau develop OS dalam OS itu gimana sih lo-nya itu loh. Oke, gini Mas, Abdul Mutakin. Eh, kita itu yang para developer OS, para developer OS itu pakainya Chharus. Jadinya gini. Contoh ya, ini sekarang tak contohin aja sih. Tak praktekin. Di sini saya itu ada baru ngedevel IPIS Linux itu di salah satu partisi. Oke, benar ya. Nah, malas ngetik jadi aja. Contohnya gini Mas. Nah ini aku sedang masuk ke environment IPIS Linux-nya di sini. Jadi di sini saya pakai Arctic Linux ini sebagai host, sebagai induk buat ngedevel si IPIS Linux-nya sendiri. Kan kalau kita nyusun dari awal kan kita nggak tahu nih. Kita nggak punya ibaratnya kalau kita mau bikin bakwan, kita itu nggak ada wajahnya. Nah, si Arch Linux ini itu dibuat tataan wajahnya itu. Biar nanti bakwannya bisa kebentuk. Nah, kalau pakai keuntungannya pakai Chharus itu kita nggak akan ngedestroy kalau ada kesalahan. Ngedestroy sistem yang host kita atau induk sistem operasi yang kita gunakan itu nggak bakal keracuni lah sama perintah-perintah apa yang kita jalankan di Chharus ini. Jadinya aman. Nggak ada apa, nggak ada apa campur tangan yang membuat OS kita jadi rusak. Nah, aku pakai Arch Linux enteng, kalau install KDE berat. Ya sama Mas, berat. Saya juga berat aslinya, cuman dipaksain aja gitu. Soalnya kalau racing dari awal lagi itu malasnya tuh ya lama gitu. Soalnya kan filenya dulu itu nggak tak up ke GitHub, jadinya hilang semua. Mas
mau nanya, Ya. kan ada yang Linux 3264 terus kemudian ARM. Nah, itu perbedaannya apa sih? Tapi yang lebih ditekankan yang ARM-nya ya Mas ya. Terima kasih. Oke. Bicara masalah 64, X86 itu arsitektur ya Mas. Kalau yang kita pakai di kantor, di sekolahan itu kan itu pakai PC desktop ya. Itu biasanya itu pakai yang X86 atau nggak, kalau nggak gitu 64. Nah, kalau ARM itu kita contohnya itu pakai kayak device mobile itu loh Mas, kayak HP, terus kayak STB, Raspberry itu pakainya ARM. ARM itu dan Nah, itu Mas, kan itu kalau kita ngedevelop ARM itu gimana Mas? Itu apakah kita environment-nya ke ini host yang biasa aja? Apa kita harus hostnya sama-sama ARM? bisa sama-sama ARM, bisa juga beda host. Kalau beda host nanti kita pakainya itu cross compile Mas. Jadinya kita compile di X86 atau X64, tapi tujuannya kita masangnya nanti ke ARM gitu. Oh, iya, paham, 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 paham. Cuman sampai sekarang sih belum belum nyoba cross compile ya, soalnya nggak ada nggak ada device ARM-nya. Cobain pakai Raspberry aja Mas. Ya, ada yang 1 gigaan tuh. Oh, ya Mas Ryan, Raspberry-nya masih dipakai apa enggak Mas? Oh, saya di rumah ada 2 itu nganggur. Boleh diambil di rumah, free buat Tanio. Oke, oke. Saya udah lama nggak mainan Raspberry sih, jadi ini. Kalau perangkat ARM itu misalkan dibuat home server sih lebih enak Mas, kalau menurut saya. Cuman ya caranya sih eh, penggunaan resource-nya nggak berat-berat aja sih. Kalau misalkan cuma buat naruh foto atau nyimpen codingan yang sekiranya nggak kita upload ke internet itu cocok perangkat ARM. Intinya mood dari art simple padat dan jelas. Maksudnya gimana ya Mas? Aku nggak paham ini. Intinya mood dari art simple padat dan jelas. Yuk, gitu. Itu Linux apa asli Linux? Wah, ini kalau masalah OS terbaik itu kayaknya persepsi sih Mas. Windows. Wah, cocok itu Windows memang terbaik. Kalau buat saya sih masalah desktop terbaik memang Windows. Kalau kalau kita gimana? Sini. Mau komentar kita 11. Diulang, bisa diulang Mas? Soalnya sinyalnya sini jelek ya. Oh, Windows itu gimana ya? Suaranya putus-putus Mas. Oh, bentar, bentar. Sini jelek ya. Enggak. Oh, enggak jelek ya. Gimana, udah jelas? Jelas. Apa ya? Ada nih aku ya. Maksudnya suaranya udah jelas, pertanyaannya belum. Oh. Mas Keiren tadi mau tanya apa Mas? Monggo. Halo, halo. Monggo yang mau bertanya monggo.
yang tanya keluar dari rapat. Nesu. Oke, lanjut yo. Baikan gento Linux apa Linux? Kalau masnya mau belajar compile manual, gimana? Mau mumet-mumetan, pakai gento mas. Saya dari dulu sampai sekarang itu mantap, ibaratnya gimana ya? Udah mau misal aja itu udah malas. Kalau Linux lebih ditekankan ke manajemen paket yang lebih simpel sih. Mirip gitu. Mesti kita pilih aplikasi yang mana yang mau diinstal, customable. Nah kita nggak perlu compile, nggak kayak gitu. Kalau gitu kan kita harus compile dulu ya. Halo. Halo. Nah, sehat. Kamu gitu. Halo guys. Halo. Oh, Rika lagi apa? Alim belas kali. Oh, nggak jelas. Tadi yang racing itu ada tutorial nggak bang? Pengen nyoba bikin. Oh banyak mas. Silahkan join aja ke Telegram yang udah tak share tadi ya. Namanya .vel.id. Nah ini sudah tak copy lagi. Nah silahkan join. Nah, sudah tak paste lagi ya di bawah, tinggal klik aja itu. Kalau di Facebooknya namanya Linux Desktop Art. Aku stoat bergabung. Sopo sopo ibu Aldi mana geger wae. Ulang bang, putus semua. Ulang. Oke. Yang masalah racing tadi itu masnya bisa buka Telegram yang udah tak paste di bawah tadi. Ininya silahkan kalau memang teman-teman mau nyoba customisasi desktop atau buat Windows Manager atau kepengen belajar apa sih itu desktop, apa sih itu Windows Manager, langsung aja ke telegramnya @file_id atau ke Facebooknya atau grup Facebooknya namanya Linux Desktop Art. Oke, Arfan Fahri, pada intinya itu Linux mod susah amat. Wah, mas. Wonge metu cok. Mas metu, siapa sih itu? Buka ngerti. Oke, ada yang mau ditambahin atau gimana? Monggo, yang mau bertanya silahkan juga. Bang gue development bang. Pengen lo iblis. Apa? Pengen lo iblis kan? Lo iblis ya? Kebanyakan pekerjaan yang pakai Linux itu kerja apa ya mas? Oh iya mas, jadi hacker tuh banyak yang pakai Linux mas. Kalau masnya pengen nah itu hacker developer itu pakainya Linux mas. Ini ada contohnya yang hacker di sini yang pakai Linux itu Mas Abai loh mas. Mas Abai ya. Nah yang pakai topeng itu
Mas Rian itu Wah, Mas Rian hacker kudus kok. hacker kudus. Apa pakai Mac OS. Oke. Tapi kadang pakai Ubuntu kata ini. Ah, banyak sih mas. Kalau yang pakai Linux buat kerjaan itu ya buat Office juga bisa sekarang. Pakai WPS misalkan kayak yang tak pakai ini itu lebih kalau kompatibilitas sama Microsoft Office itu udah cukup kok. Dan masnya juga seorang programmer pakai Linux juga bisa buat kerja. Kalau masnya suka desain pakai Inkscape atau pakai GIMP juga bisa. Kalau mau editing video pakai Kdenlive juga bisa. Kalau mau jadi hacker juga bisa. Ketik-ketik di tempat umum gitu kan, cuma ketik misal paket itu kan, kalau di tempat umum kayak hacker. Kalau masalah hacker berhackeran bisa tanya nih mas sama adminnya Van Liubov ini. Mas Ab juga hacker, Mas Ryan juga hacker itu. Mas Jamal Mas Rian hacker sejati kok. ya hacker sejati. Mas Sampai Jamal Lutfi itu cariin juga mantan. hacker. Buronan juga ada nih. Ryan buronan juga kok. Buronan Warwo. Ali buron Ali. Uripe Di sini udah mulai hujan ya. Eh, Nggih. Siap, Bang. siap, siap bang hacker, siap. Siap, Bang. Bang hacker kapan mas ditang polisinya mas? Maaf mas, aku jadi nyanggung gitu, hehe. Nggak apa-apa mas, santuy aja, ini bebas. Ini Udah jam free kok. udah. Kamu nggak tidur apa mas? Enggak, aku nungguin diucapin sama kamu. Oke. Semoga padang kubure ya mas ya. Maksudnya besu. Loh, padang kubure kan berarti ayam yang kubur. Aduh bapak wes ini, aduh bapak. Muga-muga bapaknya padang kubure lah ya. Amin ya. Amin. amin bapaknya panjang umur amin. Amin. Panjang umur nang akhirat. Akhirat ki selamane mas ono panjang umur mas. Kucikannya jualik ngono iki. Wong oga asik area-area dhewe iki. Oke, step by step left. Nah dulu ya ini ya. Oke. Untuk Mas Dandi Fardo Hidayat udah terjawab ya Mas pertanyaannya. Misalkan mau ditanyakan lagi juga nggak apa-apa. Mau tanya yang mana juga monggo. Yang bisa WIWIK, oh Mas Ray itu bisa segalanya Mas, dia full stack developer pokoknya orangnya.
Kalau mau berguru sama Mas Rey, monggo tak kasih nomor WA-nya. Step by Mas Ray, Jos full stack. full stack. Step by step LFS itu gimana ya, Bang? Step by step LFS. Oke. Bukain. Ini tutorialnya bikin LFS langsung di linuxcard.org. Nah, kita bisa pakai yang stable ini. Nah, kita bukain dulu ya dari awal. Nah, ini tampilan home back-nya linuxcard.org. Nah, kita pilih aja yang LFS, yang Linux from Scratch is the main book. Nah, ini core-nya intinya itu dari sini. Nah, setelah itu kita baca bukunya online aja. Ya, didownload bisa, online juga bisa. Nah, ini di sini ada beberapa pilihan. Mau bikin LFS yang sysvinit apa mau bikin LFS yang sistem D. Kalau saya sendiri sih pilihnya yang sysvinit, menghindari sistem D aja sih. Biar kelihatan elit gitu. Ini ada beberapa tutorial singkatnya ya, tak jelasin dulu. Jelasin dulu tutorialnya itu gini. Pertama itu kita preparing your system. Jadi kita intinya itu kita nyiapin dulu lah wajannya yang mau kita buat goreng bakwan itu gimana. Apakah sudah support untuk menggoreng bakwan atau hanya support untuk menggoreng pisang. Nah, itu kita harus nanti di sini ada kalau kita jalanin aplikasi Basecamp ini nanti akan tahu wajan Anda sudah bisa untuk menggoreng bakwan. Wajan Anda hanya bisa menggoreng pisang. Silahkan install aplikasi ini untuk bisa menggoreng bakwan. Seperti itu. Kasarannya seperti itu. Nah, ada paket-paket apa aja yang kita harus download dan batch apa aja yang harus download terus. Nah, ini final tahap terakhir terus kita buat sebelum kita kan kita nggak mungkin ya pakai OS kita yang sekarang buat jadi base-nya. Kita kan harus buat base sendiri. Nah, sebelum kita buat base-nya itu kita harus compile, kita harus buat dulu adonannya, kasarnya gitu. Kita harus buat dulu cross tools dan sama temporary tools. Nah, temporary tools itu nanti semacam semacam kumpulan aplikasi yang bisa dibuat untuk compile aplikasi, terus bisa dibuat untuk perintah-perintah buat perintah-perintah dasar sih. Lebih enak sih memang kalau praktek langsung. Nah, terus kita buat temporary tools, temporary base-nya gitu. Temporary base-nya, terus ini ada beberapa aplikasi yang harus kita install. Terus nanti kita masuk Ciharut nanti kita masuk Ciharut. Kan ini kan kalau kita udah compile beberapa aplikasi yang ada di poin nomor 6 ini, nanti kita udah bisa memenuhi syarat sebagai sistem operasi yang bisa di Ciharut. Nah, untuk yang belum tahu Ciharut itu apa, nah, monggo silakan browsing. Silakan Ciharut itu apa, silakan teman-teman browsing sendiri. Terus
Nanti kalau kita udah masuk di Harut, kita akan buat atau kita harus kompilasi beberapa aplikasi lagi yang memang dibutuhkan sebelum memang benar-benar kita full di Harut. Nah, setelah itu kita harus install aplikasi banyak banget dari ini sini. Instalasinya manual. Kalau kita pakai buku panduan dari linuxfromscratch.org. Tapi ada beberapa automatisasi yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan untuk membangun Linux from scratch tanpa harus susah-susah baca buku dari Linux from scratch. Itu ada namanya LFS script. Ini LFS script ini. Kalau misalkan mau buat Linux from scratch langsung, nggak perlu kita ngetik command manual ke extract, kita harus konfigurasi manual, kita kopas command dari sini, itu bisa pakai ini LFS script. Nah, di sini ada keterangannya. Yang buat LFS script ini sama juga yang buat phenomenuk.org. Phenomenuk ini sama kayak yang buat LFS script ini. Terus nanti kalau udah kita install, konfigurasi, terutama konfigurasi kernel di sini, di konfigurasi kernel. Terus nanti kalau kita udah selesai tahap LFS, kita bisa ke VLFS. Nah, VLFS itu lebih ke menambahi aplikasi apa aja sih yang kepengen kita lagi selain base dari atau inti dari LFS-nya tersebut. Lebih mungkin cuma itu aja sih yang bisa saya jelasin masalah LFS. Memang kalau masalah Linux itu enaknya langsung praktik. Nanti kita tahu beberapa atau apa aja yang akan jadi kesalahan. Jadi gini loh, Microsoft itu maksudnya gimana, kenapa ke Linux Mas? Maksudnya gimana ya Mas? Aku nggak paham. Boleh saya nomornya Bang? Ini minta nomor siapa ini, Mas Ray atau Mas Apai atau Mas Faiz atau Mas Delban atau Mas siapa ya? Mas Firman Fantoni ya? Sorry. Mau minta nomornya siapa? Tadi yang suaranya kayak pedagang bakso borak siapa yuk? Gede banget. Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Mungkin nih. Dewa BCS mau Ibu, Dewa BCS. Suaramu banter banget ya Pak Delvan. Bengen, ketahuan suaranya. Yang kontak siapa? Ray ya gitu loh. Kalau mau. Ada rekaman ulangnya nggak? Baru masuk soalnya. Nggak ada Mas ya? Atau dari Pak Ada yang ngerekam kok. Soalnya ini baru pertama kali juga. Jadinya agak masalah ngomong-ngomong.
Jadi sebenarnya OS itu kayak database ya Mas, bisa apa aja. Nah, kalau menurut saya itu lebih kompleks. Kalau mungkin yang dimaksud database itu paket manajernya, manajemen paket manajernya memang benar. Itu kayak pada database, ada pemetaan aplikasi-aplikasi, terus aplikasi itu nanti nyebar ke akan nyebar kemana aja sih? Nah itu bayar kuota gua bang udah habis. Wah ini monggo donatur. Yo, monggo silahkan yang mau nambahin pertanyaan. Oh, cara join Tegalsek gimana? Wah, susah, Mas. Mabut ya. Orang pro yang ada di dalam itu. Harus ganteng. Benar. Setuju aku sama Mas Reza. Nah, DPO, monggo. Oh, ada cewek satu ini loh, monggo yang mau godain. Mbak Elin Marlina. Nggak mau bang, gue orangnya setia. Ada pertanyaan lagi atau ada yang mau ditambahin? Ada yang mau minta ditambahin atau gimana? Monggo silahkan. Bang Tanyo dulu sekolahnya di mana bang? Kok bisa jago bang? Bang Tanyo dulu sekolahnya di mana kok bisa jago terus? Oh, Kenapa? Mas, di Raden Mas Said. Itu Mahrai bang. Oh, gitu ya. Dulu sekolahnya di SMK 2, Bang. SMK 2 Kudus, bisa di-search itu. SMKN 2 Kudus.sch.id. Pernah ngehack website sekolahnya sendiri gak bang? Nggak pernah, Bang. Saya anak baik-baik. Nggak kayak Ray ya bang ya? Di Nggak. DO. DO, otomatis itu. Linux itu agak susah. Kayaknya kalau menurutku ya. Kalau susah sih tergantung pribadinya masing-masing, Mas. Kalau memang masnya mau belajar, ya gampang. Sekarang kan gini loh, konotasi Linux-nya kan sekarang udah beda kayak zaman dulu kan. Kalau kita zaman dulu misalkan kita belajar Linux di sekolah, belajar command-commandnya aja, kayak perintah membuat directory, kayak perintah apa kayak perintah masuk directory, membuat file, merename file, memindah atau mengcopy file itu kan cuma kayak gitu aja. Jadinya kita itu kayak kelihatan susah. Oh, ternyata Linux itu cuma buat gini aja ya. Oh, ternyata Linux itu cuma ngetik-ngetik aja ya. Enggak, sekarang udah enggak kok. Sekarang juga udah banyak banget distro-distro yang memang dia udah pakai desktop environment, yang udah pakai itu yang udah user friendly. Kayak Ubuntu itu juga udah user friendly dari lama. Debian juga udah, Manjaro juga udah. Jadinya kalau kita pakai Linux sekarang itu udah kayak pakai Windows saja. Sekarang juga udah ada paket manager yang tinggal kita klik, udah install aplikasi juga ada. Nggak harus, kalau pakai Linux itu nggak harus pakai command. Nah itu betul kata Mas Lumi, itu memang kalau kita nggak praktek langsung itu susah. Mas Afri nggak mau bertanya lagi? Udah mas, aku fokus gini aja. Oke.
Salam buat Mbak Ellen ya. Ipis nggak dilanjut bang. DPO capsek ikui kangen. Oh gak aman kan? Aku ben gak DPO aman. Ipis nggak dilanjut bang. Oh ini baru dilanjut mas Jamal. Ini tadi sore baru baru menyelesaikan core-nya dulu. Semoga aja sih besok udah bisa booting CLI-nya atau TTY-nya. Itu belajar perintah biasanya. Mas Tani, Windows sama Linux ribet mana menurutmu? Oh, kalau menurutku masalah penggunaan ya, memang Windows itu jauh lebih user friendly. Kalau Linux yang zaman sekarang aja, kalau menurutku sih belum bisa nyaingin Windows. Kalau masalah user. Kalau masalah install aplikasi juga lebih gampang Windows sih. Tinggal next. Terus oke. Cuman kan kebanyakan aplikasinya kan lebih ke crack atau pencegahan atau repack ya. Jadinya mungkin lebih ya itu sih ada keunggulan masing-masing dari Windows kan kita usernya udah friendly, masih tinggal next, banyak game yang support. Nah, bisa dapat aplikasi crack gratis, cuman kan resikonya di data kita itu banyak yang udah kena ransomware. Kira-kira kita salah download aplikasi bajakan gitu. Nah, tapi kalau di Linux itu ransomware-nya jarang. Soalnya apa? Privilege-nya kan di Linux kan lebih ketat ya. Soalnya kalau kita mau ngeksekusi sistem atau ngeksekusi file yang bukan punya kita, bukan ownernya kita itu kan harus ada permisinya dulu. Kayak kalau kita mau akses root, kalau kita pakai sudo kan harus masukin password sudonya dulu, atau kalau nggak gitu ya omasnya pakai open dos juga sama. Jadinya ada kalau Windows kan ada user akun kontrol itu ya kalau nggak salah. Itu kan bisa di setting kalau ininya nggak perlu kalau pakai kalau kita nyeting UAC kan setelahnya kan kita nggak perlu masukin nggak perlu ngeklik yes atau no kalau pakai UAC. Tapi kalau masalah privilege-nya Linux sih menurutku lebih aman sih dari Windows. Ransomware-nya juga lebih banyak yang mengarah ke Linux sih. Jadi ada plus minusnya masing-masing ya Mas Faiz. Dari masalah user interface, terus masalah user friendly, masalah aplikasi dan masalah keamanan. Untuk instalasinya sih lebih gampang Windows ya. Cuman sekarang itu udah banyak installer Linux yang mirip Windows. Kayak Ubuntu itu kan udah mirip Windows, terus kayak distro yang basisnya KDE itu mirip banget sama Windows installnya. Malah ini kalau Linux itu lebih sebelum kita install driver itu udah support dulu dan kita udah bisa misalkan contoh ya, saya mau pakai Ubuntu yang versi sekian. Nah, sebelum install saya mau coba dulu nih. Itu bisa gitu. Nah, kalau Windows kita harus install dulu baru kita bisa nyoba. Yang terakhir yang tak dapat info kan gitu ya. Memang Windows itu harus install dulu baru kita bisa nyoba. Sama developer juga kita harus install Windows dulu baru bisa nyoba Windows-nya. Kalau Linux kan ada fitur live CD. Kalau membuat sitemap dinamis pada kode igniter. Oh ini kalau ini sih masalahnya Mas Ray ya, Mas Rayan ini.
Windows ribet mas, kalau ada Windows error nggak bisa dikopas. Nah betul, kalau masuk kayak error kode yang 0x0000f berapa itu kan kita harus ketik manual ya di Google. Kalau di Linux kan misalkan kita jalanin perintah gitu, misalkan jalan perintah terus perintahnya gagal, itu ada lognya. Nah contoh ya, misalkan apa, contoh ini kan iya. salah contoh, intinya gini, maksudnya kalau di Linux itu maksudnya Mas Faiz, itu kalau kita jalanin perintah lewat terminal itu log errornya pasti ketemu, maksudnya ketemu dan ya Mas ya. Ya gimana? Itu di Linux kan ada folder. Nah, apa jelasin secara singkat struktur folder Linux itu fungsinya buat apa aja itu Bang? Waduh, gimana? Ini yang sebenarnya kan yang ini sering pakai Linux tapi nggak tahu fungsi foldernya apa. Oke, coba tak jelasin ya. Jelasin. Nah, ini ada beberapa directory. Yang bin itu seringkali ibaratnya itu tempat executable file. Nah, contoh kayaknya, contoh ya misalkan, kayak contohnya aplikasi ifconfig itu tempatnya di bin. Jadi rata-rata itu memang executable aplikasi itu ditaruhnya di bin ini. Nah, untuk boot itu isinya itu kalau kita pakai legasi mungkin itu isinya cuma ya intinya sama sih, isinya itu kernel nanti buat kita load ke booting, terus ada konfigurasi, ada file grep di dalamnya yang bisa kita edit, yang bisa kita customisasi permasalahan booting. Ini nanti lebih spesifiknya ke masalah booting. Ini aku nggak tahu isinya apa sih, nggak pernah ngutak-ngutak dalamnya soalnya. Kalau etc itu konfigurasi apa aplikasi, contohnya kalau kita mau konfigurasi SSH gitu kita masuknya ke etc juga bisa. Kalau mau konfigurasi bash completion masuk ke etc juga bisa, dan beberapa tak lihatin aja ya. Nah ini ada banyak sekali file-file yang bisa kita konfigurasi. Nah kebanyakan memang file konfigurasi itu masuknya ke etc. Kayak kita mau konfigurasi kalau kayak kita mau edit repository, mau edit networking juga bisa dari etc. Nah kalau lib itu isinya itu lib dari ya ditentukan oleh yang berarti yang dibutuhkan oleh aplikasi kayak Nano itu, misalkan aplikasi Nano itu butuh dari apa aja sih. Aplikasinya kan yang executable itu dimasukkan ke lib, kalau library-nya dikasih ke lib sama lib tempat. Nah untuk folder atau directory MLT itu biasanya diisi partisi yang kita pilih atau yang kita. Nah ini kan ya baru si saya baru ngomong
Nah, itu rata-rata itu orang kalau mau ngomong manual itu maksudnya kayak oke. Kalau selanjutnya, oh iya, tambah satu. Pada si directory itu isinya directory kita lihat. Itu maksudnya nanti cari data usernya masuk ke directory group /area. OPT itu biasanya aplikasi-aplikasi yang install juga masuk ke OPT juga bisa. Kayak Sabrin itu biasanya masuk ke OPT. Terus rocketnya ini nggak tahu spesifikasinya kayak apa. Mungkin mas atau teman-teman bisa apa bisa dari sendiri di internet. Terus yang ini itu directory yang sama kayak group tapi khusus buat user load. Nah, ini yang run ini biasanya apa? Run ini biasanya itu isinya apa? Partisi yang ada di apa? Yang kita misalkan ini kan saya pakai ada beberapa partisi. Yang OS-nya pakai SSD, yang datanya pakai SSD. Nah itu biasanya di run ini ada teksnya di sini. SSD itu sama kayak bin. Isinya file. Terus yang SRV-nya apa? Lupa. Nah untuk yang file ini biasanya buat naruh apa? Tapi dari pakai manager, log juga masuk ke sini. USB itu lupa kalau TMP itu kalinya ya kalau TMP kan masuknya ke semua kalau TMP. Ada yang mau ditanyakan lagi monggo. Pernah ke PSD gak bang? Sharing kalau pernah punya. Oh kalau PSD belum pernah juga. Dulu pernah misal cuman bisa aja sih pas SMK cuman belum pernah sekarang. Lebih simpel mas paling ketik command mas enter nggak NSNS. Ini juga kayaknya bookkeeping-nya kalau menurutku. Ngeri berapa banget sekolahnya. Enggak bisa Ustaz. Kayaknya Mas Abdi, Mas Tatang tanya cara cegah rapid test itu gimana ya? Untuk apa? Cegah rapid test itu menurut saya itu sering update sama sering lihat mailing listnya, mailing list update yang di isi OS-nya. Itu kan kita suka nemu itu kayak Linux versi sekian itu bisa dipakai lokal ini. Nah, kalau menurut saya sih lebih seringnya apa? Lebih sering update aplikasi aja sih. Misalkan kalau ada update aplikasi atau kernel, silakan di-update. Kalau memang mau support masalah kalau ini memang masalah saya ya bisa pakai headset atau apa khusus itu kalau masalah biasanya itu minim. Kalau mau lebih secure lagi ya pakai PCI. Kalau PCI itu masalah keamanan saja. Oke. Nah, dan yang dimaksud dengan sharing server itu apa ya mas? Dan sharing server yang dibutuhkan mas ya? Aku nggak pernah paham ya mas masalah sharing server. Mas Faiz mungkin bisa menjelaskan sharing server itu gimana? Soalnya yang di sini yang adminnya itu Mas Faiz salah satunya. Monggo Mas Faiz dijelaskan.
Oh, aku Mas Faiz. Kamu ngaji Mas Faiz pakai mic, nggak apa-apa. Mas Abdi sudah dijelaskan sama Mas Faiz ya. Kalau masalah admin memang belum sampai situ saya. Silakan monggo ya mau bertanya lagi silakan. Pandangan ini selanjutnya mau dikasih materi apa Pak teman-teman selanjutnya? Enaknya pakai materi apa? Kalau teman-teman selanjutnya mau request materi apa monggo? Setuju itu apa jadi materi? Setuju tak dukung oleh tak boleh dari materi baik kali-kali sekali. Setuju aku saya setuju. Karena kan cuma melu-melu ngomong aja. Juga monggo. Juga cewek. Kalau saya kan juga aku juga kamu kan kalau belum pernah coba ini. Dicoba baik. Seperti tiba-tiba setengah jam jalan. Banyak yang setuju sampai jadi pembicaraan tanya baik-baik LKI SOI sama apa juga SPS SPL saya yang bantu itu sama saya. Oke. Apa itu saja.
waduh mas, kalau masalah LF itu saya juga boleh belajar juga sih. Coba aja sih secepatnya ya bisa bikin materi masalah. Tapi alangkah baiknya itu ditanyakan yang memang itu aja. Teman-teman kadang aja tuh kuliah itu teman-teman yang memang haruskan mahasiswanya itu lebih sering. Kalau nggak salah di santai aja kok. Ada beberapa ada cara lain sering mungkin beberapa sering aja dulu sih daripada LSPS ya mas. Soalnya kalau jelasin LSPS itu ribet sih. Kalau udah betul caranya kalau dari awal dari yang memang belum benar-benar tahu masalah itu agak susah. Tapi nanti kita coba. Mas jadi menurut mas ada screen itu enak nggak buat pakai lihat kayak mungkin screen atau terus enak aja sih mas. Saya kan nggak bisa buat script ya. Cuma kalau lihat beberapa script yang memang pakai flash itu hitungannya itu powerful banget. Kayak mas Faiz itu kalau buat gitu mas Faiz itu setiap kali punya scripting. Oh iya, di sini tuh ada beberapa orang yang memang berjasa masalah di sini ya. Yang pertama itu Mas Abe ini Mas Abe. Dia itu yang bikin pertama kali nggak bisa bikin. Yang pertama kali nggak bisa bikin. Terus ada Mas Didi Prawira. Itu dia yang bikin logo bisnis.